Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar suara orang bekerja, padahal tidak ada siapapun di sana? Aku pindah ke tempat ini dengan satu harapan sederhana, hidup lebih tenang. Tapi sejak malam pertama, rumah kosong di sebelahku tidak pernah benar-benar sepi. Setiap tengah malam, terdengar suara palu, sekop, dan langkah kaki, seperti proyek yang dikejar waktu. Masalahnya, tidak ada pembangunan, tidak ada pekerja, dan rumah itu sudah lama kosong. Orang-orang yang pernah tinggal di sana selalu pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa pindah, beberapa tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Dan malam ini, suara itu kembali terdengar. Aku pindah ke rumah baruku dengan satu harapan sederhana, hidup lebih tenang. Setelah bertahun-tahun tinggal di tengah kota yang bising, penuh klakson dan teriakan, aku ingin suasana yang lebih sunyi. Kompleks perumahan ini terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dikelilingi lahan kosong dan pepohonan tinggi. Saat pertama kali datang, aku merasa tempat ini sempurna. Terlalu sempurna mungkin. Rumah-rumah di kompleks itu tampak seragam. Dindingnya masih bersih, catnya belum pudar, jalanannya rapi. Namun, suasananya aneh. Lengang. Dari puluhan rumah yang ada, hanya beberapa yang terlihat berpenghuni. Sebagian besar tertutup rapat, jendelanya gelap, seperti tidak pernah disentuh manusia. Rumah yang kutempati berada di ujung blok. Tepat di sebelahnya, berdiri satu rumah kosong. Sekilas tidak ada yang istimewa. Tapi, semakin lama kupandangi, semakin terasa ada yang berbeda. Rumah itu tampak lebih tua dari yang lain. Cat dindingnya kusam, halaman depannya ditumbuhi rumput liar, dan pagar besinya berkarat. Padahal, menurut brosur, seluruh kompleks ini dibangun bersamaan. Aku mencoba mengabaikannya. Hari pertama aku lewati dengan membereskan barang. Sore menjelang, angin berhembus pelan membawa suara dedaunan kering yang bergesekan. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada motor lewat, hanya kesunyian yang panjang dan menekan. Sesekali kulihat seorang satpam berkeliling dengan motor, tapi setelah itu, suasana kembali mati. Malam datang lebih cepat dari yang kuduga. Sekitar pukul 10 malam, aku bersiap tidur. Lampu kamar kupadamkan, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu meja. Tubuhku lelah, pikiranku kosong. Aku menarik selimut, memejamkan mata, dan berharap bisa terlelap dengan cepat. Namun, harapan itu hancur beberapa menit kemudian. Brak! Suara keras terdengar dari arah samping rumah. Disusul bunyi palu dipukulkan berulang kali. Tok, 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 cepat dan teratur. Lalu suara besi diseret di atas lantai, menimbulkan decitan panjang yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku membuka mata. Awalnya aku pikir itu hanya satu orang, tapi semakin lama suara itu semakin ramai. Ada banyak langkah kaki. Ada suara orang berbicara, berteriak memberi perintah, seperti sekelompok pekerja proyek yang sedang dikejar waktu. Cepat, jangan berhenti. Suara itu terdengar jelas, seolah berasal dari balik dinding kamarku. Aku duduk di tempat tidur, jantungku berdetak lebih cepat. Ini aneh, setauku tidak ada pembangunan apapun di kompleks ini. Siang hari tadi aku sama sekali tidak melihat aktivitas proyek. Tidak ada truk, tidak ada material, tidak ada pekerja. Tapi suara itu nyata. Aku bangkit perlahan dan berjalan mendekati jendela. Tirai ku tarik sedikit.
Dari celah sempit itu, aku mengintip ke arah rumah kosong di sebelah. Gelap. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan total. Tidak ada satupun lampu menyala. Tidak ada bayangan orang. Tidak ada pergerakan. Padahal suara kerja masih terdengar jelas, bahkan semakin keras. Aku menelan ludah. Perasaanku saja. Gumapku pelan. Aku menutup tirai, mencoba kembali ke tempat tidur. Tapi suara itu tidak berhenti. Palu dipukul semakin cepat, besi diseret semakin kasar, lalu terdengar suara seperti tanah digali, disekop, dan dijatuhkan kembali. Krek, krek, krek. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ada proyek malam hari, mungkin pembangunan bawah tanah, mungkin aku terlalu lelah sehingga pikiranku berlebihan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kujelaskan. Tidak ada satupun suara mesin. Tidak ada genset, tidak ada bor listrik. Semua terdengar manual, seperti pekerjaan zaman dulu. Tiba-tiba, suara palu berhenti. Kesunyian jatuh begitu saja, mendadak dan berat. Aku menahan nafas, mendengarkan. Dalam keheningan itu, terdengar suara napas. Banyak napas. Terengah-engah, berat, seperti orang yang kelelahan. Lalu, terdengar suara seseorang tepat di balik dinding. Sudah malam, lanjutkan besok. Aku membeku. Suara itu sangat dekat. Terlalu dekat, seolah orang itu berdiri persis di sisi lain dinding kamarku. Beberapa detik kemudian, langkah kaki menjauh, satu persatu, pelan, berat, seperti kaki menyeret sesuatu. Aku kembali mengintip keluar jendela. Rumah kosong itu masih gelap, tetap sama, diam, tak bergerak, tak bernyawa. Aku mundur perlahan, menutup tirai, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar ke tempat tidur. Jantungku masih berdegup kencang. Aku tidak berani tidur, tidak berani mematikan lampu. Malam itu terasa sangat panjang. Menjelang subuh, tanpa kusadari, aku tertidur dalam posisi duduk. Ketika terbangun, matahari sudah terbit. Cahaya pagi menerobos jendela, membuat semua terasa normal. Suara proyek itu hilang. Tidak ada tanda-tanda apapun. Aku keluar rumah dan mengamati sekitar. Rumah kosong di sebelah tampak sama seperti kemarin. Kusam, sepi. Tidak ada bekas aktivitas. Tidak ada tanah tergali. Tidak ada material bangunan. Seolah semua yang kudengar tadi malam tidak pernah terjadi. Namun, ketika aku berbalik masuk ke rumah, aku menyadari sesuatu. Di dinding samping rumahku, tepat di dekat kamar tidur, ada bekas goresan panjang seperti bekas besi yang pernah diseret sangat dekat dengan tembok. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke sini, aku merasa satu hal dengan sangat jelas. Aku tidak sendirian. Setelah membersihkan diri, aku memutuskan keluar rumah. Aku butuh jawaban, atau setidaknya pengakuan bahwa aku tidak gila. Di pos keamanan, seorang satpam paruh baya sedang duduk sambil menyeruput kopi. Wajahnya tampak lelah, matanya cekung seperti orang yang jarang tidur nyenyak. "Pak," sapaku berusaha terdengar santai. "Semalam ada proyek ya? Saya dengar suara pembangunan dari rumah sebelah." Satpam itu menurunkan cangkirnya perlahan. Alisnya berkerut. Ia menatapku cukup lama, seolah mencoba memastikan aku serius. "Proyek?" Ulangnya pelan. "Iya." Suara palu, besi, ramai sekali. Wajahnya berubah. Bukan terkejut. Lebih seperti bingung bercampur waspada. "Tidak ada, Mas. Sejak setahun lalu tidak ada pembangunan apapun di sini. Semua sudah selesai." Jantungku berdegup lebih cepat. "Rumah kosong di sebelah saya itu?" tanyaku lagi. Satpam itu mengalihkan pandangan, menatap jalanan kompleks yang sepi. Ia mengusap tengkuknya. "Rumah itu memang kosong. Sudah lama.
Ada sesuatu dalam suaranya yang terasa ditahan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia berdiri dan berkata ada jadwal patroli. Pembicaraan selesai begitu saja. Aku pulang dengan kepala lebih penuh daripada sebelumnya. Siang hari berlalu tanpa kejadian aneh, tapi justru itulah yang membuatku semakin gelisah. Rumah kosong itu berdiri diam, seperti sedang menunggu malam. Dan malam pun datang. Jam menunjukkan pukul 11 ketika suara itu muncul kembali. Kali ini tidak tiba-tiba. Awalnya hanya satu suara langkah, pelan, berat, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai keras. Lalu suara kedua, ketiga, semakin banyak. Mereka berjalan beriringan, ritmenya kacau, seolah tidak peduli satu sama lain. Kemudian terdengar tawa, pelan, tertahan, seperti orang yang berusaha menahan geli di tempat yang tidak seharusnya. Tawa itu tidak bahagia, tidak juga marah, hampa, kosong. Aku berbaring kaku di tempat tidur. Tanganku mencengkram selimut. Nafasku kutahan, takut suara itu tahu aku terjaga. Lalu suara palu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih dekat, lebih dalam, seolah dipukulkan ke sesuatu yang lunak. Disusul suara seseorang berkata, "Jangan terlalu dalam, nanti rusak." Aku menutup mata. Kepalaku dipenuhi bayangan yang tidak kuinginkan. Daging, tulang, darah. Suara tawa kembali muncul. Aha, tidak apa-apa. Toh sudah mati. Aku membuka mata dengan napas terenggah. Itu bukan suara pikiranku. Itu terdengar jelas, nyata, dari balik dinding. Aku bangkit perlahan, turun dari tempat tidur dan mendekat ke dinding samping rumah. Aku pastikan tidak ada televisi menyala, tidak ada radio, tidak ada sumber suara lain. Aku menempelkan telingaku ke dinding. Dan saat itulah, aku mendengar sesuatu yang membuat kakiku hampir roboh. Suara nafas, sangat dekat. Bukan dari rumahku, dari sisi lain dinding. Nafas itu berat, terputus-putus, seolah dada seseorang tertekan oleh beban yang sangat besar. Sesekali disertai suara seperti cairan yang tertelan paksa. Lalu seseorang berbisik. Bukan teriak, bukan bicara. Berbisik. Capek ya. Aku mundur satu langkah. Dinding itu terasa dingin di punggungku. Suara lain menyahut. Lebih rendah. Lebih dalam. Diam. Fokus kerja. Tiba-tiba, terdengar suara seperti tulang dipatahkan. Krek. Jelas. Tajam. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Tanganku gemetar. Kakiku lemas. Aku ingin keluar rumah. Lari. Tapi tubuhku menolak bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahanku di tempat itu. Dan kemudian semuanya berhenti. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Tidak ada tawa. Keheningan yang datang setelahnya justru terasa lebih mengerikan, seperti telinga dipaksa mendengar kekosongan. Aku berdiri di sana, menunggu. Tidak tahu apa yang kutunggu. 5 detik, 10. Lalu terdengar satu suara lagi. Sangat pelan, sangat dekat. Dan suara itu memanggil namaku. Ando. Nafasku tersangkut di tenggorokan. Tidak salah dengar. Namaku disebut dengan pelafalan yang sempurna, intonasi yang akrab. Seolah suara itu sudah lama mengenalku, seolah kami pernah berbicara sebelumnya. Aku menengok ke segala arah. Tidak ada siapapun di rumahku. Pintu terkunci, jendela tertutup. Suara itu kembali terdengar, kini sedikit lebih jelas. Jangan pura-pura tidur. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Aku tahu satu hal dengan pasti saat itu. Mereka bukan sedang membangun sesuatu. Mereka bukan pekerja proyek. Dan suara-suara itu bukan berasal dari dunia yang sama denganku. Aku terduduk di lantai, memeluk lutut menatap dinding itu tanpa berkedip. Di baliknya, sesuatu sedang bekerja. Dan sekarang, mereka tahu aku mendengarkan. Sejak malam itu, aku tidak lagi tidur dengan lampu mati. Setiap kali aku memejamkan mata,
suara bisikan itu kembali terngiang. Nada suaranya terlalu dekat, terlalu mengenal. Seperti seseorang yang sudah lama mengamatiku, menungguku lengah. Pagi hari, aku memutuskan mencari tahu. Bukan karena berani, tapi karena aku tidak sanggup hidup dalam ketidaktahuan. Ketakutan tanpa bentuk jauh lebih menyiksa daripada kebenaran, seburuk apapun itu. Aku berjalan menyusuri kompleks, mencoba memperhatikan rumah-rumah yang tampak berpenghuni. Di salah satu rumah, aku melihat seorang wanita tua duduk di teras. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput. Matanya tajam, namun kosong. Aku memberanikan diri menyapa. "Bu, maaf saya penghuni baru," kataku pelan. "Saya mau bertanya sedikit." Wanita itu menatapku lama, terlalu lama. "Kamu tinggal di rumah pojok itu ya?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. Wajahnya langsung berubah. Bukan kaget, bukan takut. Lebih seperti ibah. "Kamu belum tahu?" tanyanya lagi. "Tahu apa, Bu?" Ia menarik napas panjang, lalu menepuk kursi di sampingnya, menyuruhku duduk. Suaranya merendah, hampir seperti berbisik. "Rumah di sebelahmu itu tidak pernah kosong." Aku merasakan darahku mengalir ke kaki. Wanita itu melanjutkan, "Sudah banyak yang mengontrak. Keluarga muda, pasangan, bahkan pernah ada yang bawa anak kecil. Tapi tidak ada yang bertahan lama." "Kenapa mereka pindah?" tanyaku. Meski sebenarnya aku sudah menebak jawabannya. Ia menatap lurus ke depan. Karena malam-malam di rumah itu tidak mau mereka lewati 2 kali. Ia bercerita tentang seorang pria yang kabur tengah malam sambil berteriak-teriak. Tubuhnya penuh luka, seperti bekas dipukul benda keras. Tentang seorang ibu yang ditemukan duduk memeluk anaknya di depan rumah. Matanya kosong, mulutnya terus menggubamkan kata, "Belum selesai." Dan yang terakhir, katanya, suaranya bergetar, "Menghilang." Aku menelan ludah. Anaknya, sepatu itu masih ada di belakang rumah. Kata-kata itu membuat dadaku terasa sesak. Aku pulang dengan langkah berat. Rumah kosong di sebelah berdiri seperti biasa. Diam, tak bersalah. Tapi kini aku tahu, di balik diamnya ada sejarah panjang penderitaan. Sore hari, aku memberanikan diri mengintip halaman belakang rumah itu. Pagar kecilnya sudah hampir roboh, rumput liar setinggi betis. Bau tanah lembab bercampur sesuatu yang lebih busuk, seperti besi berkarat dan darah kering. Di sudut halaman, aku melihatnya. Sepatu anak kecil, sebelah saja, kiri. Warnanya sudah pudar, bagian ujungnya sobek, talinya kusut, seolah dilepas dengan tergesa-gesa. Tak jauh dari situ, tergeletak sebuah helm proyek, kuning, retak di bagian samping, dipenuhi debu dan bercak hitam yang tidak ingin kuidentifikasi. Aku berjongkok, menatap benda-benda itu. Perutku melilit. Tiba-tiba, aku merasa diperhatikan. Bulu kudutku berdiri. Aku menoleh ke jendela belakang rumah kosong itu. Tirainya terbuka sedikit. Dan di balik kaca gelap itu, ada bayangan berdiri diam. Aku berlari kembali ke rumah tanpa menoleh lagi. Malam itu datang dengan udara yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhenti berhembus, membuat kompleks terasa seperti terperangkap dalam satu ruang tertutup. Aku duduk di kamar, punggung bersandar ke dinding yang berbatasan langsung dengan rumah kosong. Tanganku gemetar memegang ponselku. Aku tidak tahu harus menelpon siapa. Apa yang akan kukatakan? "Maaf,
rumah di sebelah saya diisi sesuatu yang tidak kelihatan dan memanggil nama saya. Tepat pukul 12 malam. Tok. Satu pukulan. Bukan dari rumah sebelah. Dari dalam dinding kamarku. Aku tersentak berdiri. Jantungku hampir pecah. Tok, tok. Bunyi palu itu kini jelas berasal dari sisi dalam tembok itu. Seolah ada ruang lain di baliknya. Seolah dinding itu bukan pemisah, tapi hanya lapisan tipis yang sebentar lagi akan ditembus. Aku mundur selangkah. Tok, 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 tok. Pukulan semakin cepat, lebih keras. Debu halus mulai jatuh dari celah-celah tembok. Lalu terdengar suara tawa. Lebih kasar dari sebelumnya. Lebih liar, disertai suara seseorang memuntahkan sesuatu, disusul suara benda berat dijatuhkan ke lantai. Aduh, hancur, kata seseorang sambil tertawa. Ulangi saja. Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara anak kecil menangis. Pelan, terisak, tercekik. Papa, sakit. Tubuhku lemas. Kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku jatuh terduduk di lantai. Suara tangisan itu terputus mendadak. Disusul suara palu yang dihantamkan satu kali dengan sangat keras. Brak. Keheningan. Lalu suara seseorang mendekati dari balik tembok. Langkahnya berat, lambat, diseret. Dan tepat di sebelah telingaku, dari balik tembok itu, terdengar bisikan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Kamu dengar kan? Aku tidak bisa menjawab, tidak bisa bergerak. Dulu mereka juga dengar, tapi tidak ada yang mau membantu. Tanganku merabat tembok, hangat, berdenyut, seperti hidup. Palu itu kembali terdengar. Kali ini tepat di titik tempat tanganku menyentuh tembok. Tok, retakan kecil muncul. Tok, retakan itu melebar. Tok, debu jatuh ke lantai. Dan dari celah sempit itu, mengalir sesuatu yang gelap dan kental. Aku berteriak sekuat tenaga. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati total. Dalam gelap, aku mendengar satu kalimat terakhir malam itu. Sekarang giliranmu. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanya gangguan tidur. Pagi itu, setelah malam terburuk yang pernah kualami, aku bangun dengan tubuh terasa remuk. Telapak tanganku perih, seolah semalaman menggenggam sesuatu yang kasar. Saat kulihat lebih dekat, ada lecet dan bekas tanah kering di sela-sela jari. Kukira aku hanya berhalusinasi, sampai aku mencium bau tanah lembab yang masih menempel di kulitku. Aku mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Jika aku memang tidak gila, maka suara itu seharusnya bisa direkam. Malam berikutnya, aku menunggu. Aku duduk di tepi ranjang, ponsel di tangan. Aplikasi perekam sudah menyala. Lampu kamar tidak aku matikan. Aku tidak berani. Jam menunjukkan pukul 12:07 ketika suara itu datang. Awalnya pelan, langkah kaki, gesekan logam, nafas berat. Aku menahan diri untuk tidak bergerak, tidak batuk, tidak bernafas terlalu keras. Lalu suara palu itu kembali. Kali ini tidak beraturan, seolah yang memukul sudah kelelahan, tapi dipaksa terus bekerja. Tok, tok, tok. Aku mendekatkan ponsel ke dinding. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar sesuatu yang membuat perutku bergejolak. Suara daging bertemu benda keras. Bukan tulang patah, bukan jeritan langsung, tapi suara pukulan tumpul ke sesuatu yang hidup. Belum cukup, kata sebuah suara parau. Masih bergerak. Aku hampir muntah, tapi aku tidak menghentikan rekaman. Suara itu berlangsung hampir 5 menit. Ada yang merintih, ada yang tertawa, ada yang memerintah dengan nada datar seperti mandor proyek. Lalu semuanya berhenti begitu saja.
seakan seseorang mematikan saklar dunia. Aku terduduk lama dalam keheningan, sebelum akhirnya berani menghentikan rekaman. Pagi harinya, dengan mata sembab dan tubuh gemetar, aku memutar ulang rekaman itu. Dan disitulah kenyataan menjadi jauh lebih mengerikan. Tidak ada suara palu, tidak ada langkah, tidak ada perintah. Yang terdengar hanyalah nafas berat, sangat dekat, diselingi jeritan tertahan yang terdengar seperti berasal dari dalam dada seseorang yang dipenuhi cairan. Jeritan itu bukan suara minta tolong, itu suara orang yang sudah kehabisan tenaga untuk berteriak. Dan di menit terakhir rekaman, terdengar suara gesekan, seperti sesuatu diseret sangat dekat dengan mikrofon. Aku menjatuhkan ponsel, tanganku gemetar hebat. Itu berarti satu hal, apapun yang membuat suara itu tidak berada di rumah sebelah. Malam itu, aku tertidur tanpa sadar, dan mimpi itu datang. Aku berdiri di sebuah ruangan sempit, udara panas, bau besi, tanah dan sesuatu yang amis memenuhi hidungku. Di kepalaku terpasang helm proyek, retak di bagian samping. Aku mengenakan pakaian kerja yang kaku dan berat, basah oleh keringat dan sesuatu yang lebih lengket. Di tanganku ada sokop. Aku melihat ke bawah. Lantai di hadapanku sudah terbuka. Tanahnya merah dalam, basah. Tanganku bergetar, tapi tubuhku terus bergerak, menggali, mengangkat, menjatuhkan tanah ke belakang. Setiap kali sokop menghantam tanah, rasa sakit menjalar ke lenganku. Ada luka terbuka di pergelangan tanganku. Darah mengalir bercampur dengan tanah. Aku mencoba berhenti. Tidak bisa. Otot-ototku bergerak sendiri. Di sekelilingku ada orang-orang lain. Mereka berdiri membungkuk. Wajahnya tertutup bayangan helm. Tubuh mereka kurus. Sebagian terlihat patah secara tidak wajar. Ada yang lengannya terkulai, menggantung tanpa tenaga. Ada yang kepalanya miring, seperti lehernya pernah remuk. Tapi mereka tetap bekerja, tanpa suara keluhan, tanpa henti. Salah satu dari mereka menoleh ke arahku. Aku melihat wajahnya. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah, mulutnya bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Dari dadanya, aku melihat sesuatu bergerak, seperti nafas yang tidak lagi sinkron dengan tubuhnya. Ia tersenyum padaku, senyum yang dipaksakan. Lalu seseorang berjalan melewati kami, berbeda dari yang lain. Posturnya tegak, helmnya utuh, pakaiannya lebih bersih. Tangannya memegang palu besar yang bagian kepalanya dipenuhi noda hitam. Mandor. Ia berhenti di depanku, menatapku dari ujung helm hingga sepatu. "Kamu masih baru," katanya. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, tapi mulutku bisa hanya buka dan tutup tanpa suara. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berbisik dengan suara yang membuat seluruh tubuhku bergetar. "Kamu pengganti kami." Sekejap kemudian, palu itu dihantamkan ke tanah di samping kepalaku. Brak. Aku terbangun sambil berteriak. Tubuhku basah oleh keringat. Tanganku sakit, kakiku kram. Aku terengah-engah, memeriksa sekeliling kamar. Masih utuh, masih rumahku. Tapi ada sesuatu yang berubah. Di lantai kamarku ada tanah, basah, dan di telapak kakiku menempel serpihan tanah merah dalam seperti dalam mimpi. Aku mendengar suara di kamar mandi. Tetesan air. Tok, tok, tok. Aku berjalan pelan ke sana. Saat menyalakan lampu, aku melihat bayangan di mirror. Wajahku pucat, mataku cekung, dan di kepalaku ada bekas tekanan melingkar, seperti bekas helm yang dipakai terlalu lama. Dari balik dinding, terdengar suara langkah lagi. Kali ini lebih pelan, lebih dekat. Dan di antara suara nafas berat itu, aku mendengar suara yang sama seperti dalam mimpi. "Besok kita lanjut." Aku tahu sekarang, mereka tidak hanya bekerja di rumah itu. Mereka sedang membangun sesuatu, menggunakan tubuh dan jiwaku. Tubuhku tidak lagi sepenuhnya milikku. Setiap bangun tidur, rasa sakit selalu bertambah. Punggungku terasa seperti dipukul benda tumpul. Jari-jariku kaku, kuku-kukunya dipenuhi tanah yang tidak bisa dibersihkan sempurna.
Saat kulihat ke cermin, wajahku tampak semakin tirus. Mataku cekung, dan di bawah kulitku muncul garis-garis keunguan seperti bekas tekanan yang terlalu lama. Seolah tubuh ini sedang dipakai, lalu dikembalikan dalam kondisi rusak. Sore itu, saat matahari mulai turun dan bayangan rumah memanjang di jalanan kompleks, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku mengeras. Pintu rumah kosong di sebelah terbuka. Tidak lebar, hanya sedikit. Celah sempit cukup untuk melihat kegelapan di dalamnya. Padahal selama ini, pintu itu selalu terkunci rapat, tidak pernah berubah, tidak pernah bergerak. Angin tidak bertiup, tidak ada orang. Namun pintu itu seolah sengaja dibiarkan terbuka. Aku berdiri cukup lama di teras rumahku, menatapnya. Nalarku berteriak agar aku masuk kembali, mengunci pintu, dan tidak pernah menoleh ke arah sana lagi. Tapi ada dorongan lain, lebih kuat, lebih gelap, yang menarik langkah kakiku maju. Aku harus melihatnya, aku harus tahu. Setiap langkah menuju rumah itu membuat tubuhku terasa lebih berat. Saat aku berdiri di depan pintunya, bau yang keluar dari dalam hampir membuatku muntah. Bau tanah basah, besi berkarat, dan sesuatu yang membusuk perlahan. Aku mendorong pintu itu. Engselnya berderit panjang seolah menjerit kesakitan. Di dalam, rumah itu sama sekali tidak kosong. Lantainya penuh bekas galian. Tanah merah kehitaman terbuka di banyak bagian, seperti luka yang tidak pernah ditutup. Ada jejak sepatu di mana-mana. Besar, kecil, acak, seolah puluhan orang mondar-mandir tanpa tujuan. Dinding-dindingnya penuh coretan. Bukan coretan sembarangan. Nama, tanggal, dan tanda-tanda yang tidak kumengerti. Nama-nama itu ditulis berulang kali dengan ukuran dan tekanan berbeda. Ada yang dicoret pelan, seperti orang kehabisan tenaga. Ada yang ditulis dengan tekanan kuat, sampai dindingnya terkelupas. Beberapa nama dicoret kasar, seolah ingin dihapus, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Aku berjalan perlahan, menahan nafas. Setiap langkah membuat lantai berderak lembek, seperti menginjak tanah kuburan. Di sudut ruang tamu, aku melihat bekas seretan panjang. Di ujungnya, ada noda gelap yang meresap ke lantai. Aku tidak perlu mendekat untuk tahu itu apa. Lalu aku melihat foto. Sebuah foto keluarga tertempel di dinding dengan paku bengkok. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil. Wajah mereka kusam, tapi masih terlihat jelas. Di bawah foto itu tertulis tanggal, dan di sampingnya satu kata, selesai. Dadaku terasa sesak. Aku berjalan ke ruangan lain. Kamar, dapur, semuanya penuh tanda-tanda yang sama. Seolah rumah ini bukan tempat tinggal, tapi tempat penampungan sebelum sesuatu yang jauh lebih buruk. Di salah satu dinding, aku melihat nama-nama yang tampak lebih baru. Tulisan tangannya masih jelas. Dan di sanalah aku melihatnya. Namaku ditulis besar, belum dicoret, belum diberi tanda selesai. Kakiku melemas. Aku terduduk di lantai. Nafasku terengah-engah, dadaku terasa seperti dihimpit beban berat. Tiba-tiba, aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Bukan dari luar, dari dalam rumah itu sendiri. Aku menoleh. Di lorong sempit, aku melihat bayangan seseorang berdiri. Tubuhnya membungkuk, kepalanya tertunduk. Ia mengenakan pakaian lusuh, sobek di sana-sini, dan helm proyek yang retak parah. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya disertai suara tulang bergeser, seolah tidak lagi terpasang dengan benar. Aku mundur sambil merangkak. Jangan dekat-dekat. Ia berhenti beberapa langkah dariku. Wajahnya terangkat. Aku mengenalinya. Pria di foto keluarga itu. Kulitnya menggelambir, matanya kosong, bibirnya bergetar seolah ingin berbicara tapi sudah lupa caranya. Dari dadanya terdengar suara nafas yang tidak beraturan, seperti paru-paru yang sudah lama rusak. Tangannya terangkat, menunjuk ke dinding, ke namaku. Dulu, aku juga begitu. Datang, tinggal, dengar suara. Aku menggeleng, air mata mengalir. Mereka bilang cuma proyek. Lanjutnya, kami pikir bisa bertahan.
Ia tertawa pelan lalu batuk keras. Dari mulutnya keluar cairan gelap yang menetes ke lantai. "Anakku," katanya lirih. "Mereka mulai dari anakku." Tubuhnya bergetar hebat. "Mereka bilang supaya proyek selesai harus ada yang menggantikan." Suara langkah kaki lain terdengar. Lebih berat, lebih teratur. Mandor itu muncul dari kegelapan. Helmnya masih utuh, pakaiannya bersih, palu besar di tangannya berkilau redup. "Jangan cerita terlalu banyak," katanya datar. Pria itu menoleh ke arah Mandor. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang terlambat. "Aku cuma ingin..." Brak! Palu itu menghantam kepala pria itu. Tubuhnya roboh ke lantai, bergetar sebentar, lalu diam. Aku berteriak. Mandor itu menoleh ke arahku. "Kamu sudah lihat sendiri, ini bukan rumah, ini lokasi proyek." Aku merangkak mundur sampai punggungku menabrak dinding. Apa yang kalian bangun?" tanyaku gemetar. Mandor itu tersenyum tipis. "Pengganti," jawabnya. "Selalu harus ada yang bekerja, selalu harus ada yang menggali." Ia melangkah mendekat. "Dan tubuhmu," sambil melihatku dari ujung kepala sampai kaki, "sudah mulai cocok." Aku merasakan sakit tajam di punggungku. Tulang-tulangku berdenyut seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mulai menarikku ke lantai. Di telingaku terdengar suara para pekerja lain berdisik serempak. Belum selesai. Pintu rumah itu menutup sendiri dengan suara keras. Dan di dinding, namaku mulai dicoret perlahan. Seolah ditulis ulang oleh tangan yang tak kasat mata. Tubuhku semakin sulit digerakkan, tapi rasa ingin tahu itu belum mati. Setelah kejadian di rumah kosong, aku tidak langsung pulang. Kakiku gemetar, punggungku terasa seperti retak, tapi aku memaksa diri menuju motor dan pergi ke pusat kota. Jika aku ingin bertahan, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Bukan hanya bisikan, bukan hanya mimpi. Aku butuh bukti. Di kantor kelurahan lama, bangunan kusam dengan lemari arsip berdebu, aku mulai mencari dokumen pembangunan kompleks perumahan ini. Sebagian map sudah menguning, banyak yang kosong, seolah sengaja diambil. Tapi di bagian paling bawah, aku menemukan satu map tipis tanpa label resmi. Isinya membuat tanganku gemetar. Kompleks ini bukan perumahan biasa. Bertahun-tahun lalu, tempat ini adalah lokasi proyek pembangunan gedung bawah tanah. Proyek ilegal, tanpa izin keselamatan. Pekerjanya bukan tenaga resmi, melainkan buruh harian yang dibayar murah dan tidak tercatat. Dan pada suatu malam, terjadi reruntuhan besar. Terowongan ambruk. Belasan pekerja terkubur hidup-hidup. Tidak ada evakuasi, tidak ada laporan resmi. Hanya satu catatan singkat, lokasi ditutup. Masalah diselesaikan secara internal. Aku membalik halaman berikutnya, dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekak. Ada simbol-simbol aneh digambar di margin laporan. Lingkaran, garis bersilang, dan tulisan tangan yang tampak seperti mantra. Di halaman terakhir, tertulis satu kalimat. Tanah ini harus terus diberi pekerja agar tetap tenang. Aku teringat mandor itu, helmnya yang utuh, wajahnya yang tidak pernah rusak, dan cara ia berbicara seolah semua ini adalah rutinitas. Mereka tidak sekedar menutup kasus, mereka membuat perjanjian. Malamnya, tubuhku mulai bereaksi. Punggungku membungkuk tanpa sebab. Sendi-sendi lututku nyeri seperti ditarik dari dalam. Saat aku buka baju, aku melihat bekas lebam baru muncul di rusuk dan bahuku. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang terus memegangku, mengarahkan posisiku, melatih tubuhku untuk sesuatu. Aku batuk. Dari mulutku keluar tanah. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuatku menangis ketakutan. Aku menyadari satu hal mengerikan. Tubuhku sedang diubah agar cocok bekerja di sana. Tulangku dipaksa kuat, ototku dipaksa patuh. Rasa sakit bukan lagi peringatan, melainkan proses. Aku tidak punya banyak waktu. Aku memutuskan untuk melawan,
meski tidak tahu caranya. Aku kembali ke rumah kosong itu sebelum malam tiba. Di dalamnya, aku menyalakan semua lampu, meski beberapa langsung pecah sendiri. Aku menggambar ulang simbol-simbol dari arsip di lantai, berharap bisa memutus sesuatu. Tanganku gemetar, darah dari jari-jariku menetes ke tanah yang langsung menjeratnya. Seolah tanah itu lapar. Kalau ini perjanjian, maka bisa dibatalkan. Suara langkah terdengar. Mandor itu muncul dari kegelapan. "Kamu tidak seharusnya membaca itu," katanya datar. "Aku tidak mau jadi pengganti," aku jawab dengan sisa keberanian yang kupunya. Mandor itu menghela napas, seperti seseorang yang lelah menjelaskan hal yang sama berulang kali. Tidak ada yang mau, tapi selalu ada yang harus. Ia melangkah mendekat. Tanah di bawah kakiku bergetar. Dari dinding, satu persatu sosok pekerja muncul dari kegelapan. Wajah mereka hancur oleh waktu dan luka, tapi tubuh mereka bergerak serempak. Ada yang tanpa lengan, ada yang kepalanya terkulai miring, namun semuanya masih bekerja. Aku berteriak, mengancungkan besi yang kutemukan. "Aku tidak ikut." Mandor itu tersenyum tipis. Dulu, mereka juga berteriak. Para pekerja mulai mengelilingiku. Napas mereka berat. Bau tanah dan besi memenuhi udara. Salah satu dari mereka, wanita muda dengan helm retak, menatapku dengan mata kosong. "Kalau tidak ada pengganti, kami tidak bisa berhenti," katanya lirih. Aku melihat tangannya. Jarinya sudah tidak utuh, tapi masih memegang sekop. "Bantu kami," bisiknya. Aku terhuyung. Tubuhku terasa ditarik ke bawah. Lantai retak. Tanah terbuka. Aku melihat lubang itu. Gelap, dalam, penuh suara rintihan yang terpendam bertahun-tahun. Aku mengumpulkan sisa tenaga. Dengan teriakan terakhir, aku merusak simbol utama di lantai. Menghantamnya berkali-kali hingga darah dan tanah bercampur. Suara jeritan meledak di sekelilingku. Para pekerja berjerit serempak. Mandor itu mundur satu langkah. "Bodoh, kau hanya menunda." Rumah itu bergetar hebat. Dinding retak. Lampu padam. Aku terlempar ke lantai. Tubuhku menghantam keras. Tulang rusukku terasa seperti patah. Aku tidak bisa bergerak. Dalam kegelapan, aku mendengar suara yang paling mengerikan sejauh ini. Suara proyek lengkap. Palu, skop, tanah runtuh. Dan kali ini, jeritan minta tolong terdengar jelas. Jeritan yang bukan milik arwah. Jeritan manusia. Di antara jeritan itu, aku mendengar satu suara yang sangat kukenal. Suara diriku sendiri. "Aku masih hidup. Tolong!" Dan dari kegelapan, mandor itu berbisik. Pekerjaan dimulai kembali. Aku tidak lagi yakin siapa diriku. Nama yang dulu ku ingat dengan mudah, kini terasa asing di lidah. Wajahku di cermin terlihat seperti orang lain, lebih pucat, lebih tua, dengan tatapan kosong yang bukan milikku. Kadang aku menatap bayangan itu terlalu lama, berharap ia bergerak lebih dulu agar aku tahu mana yang asli. Hari-hariku berlalu tanpa urutan yang jelas. Siang dan malam bercampur. Aku sering terbangun dengan pakaian kotor tanah, luka baru di lengan dan punggung, tanpa ingatan apapun tentang bagaimana luka itu terjadi. Tubuhku semakin kurus, tulang-tulangku menonjol, seolah ada bagian dari diriku yang perlahan diambil, sedikit demi sedikit. Dan kemudian, aku menyadarinya. Bukan hanya aku yang dipilih. Aku memperhatikan rumahku dari kejauhan, dari sudut pandang yang aneh, seolah aku bukan lagi penghuninya. Setiap kali ada orang baru datang ke kompleks ini, rasa sesak di dadaku muncul, seperti alarm sunyi yang hanya bisa kurasakan. Aku melihat mereka pertama kali, pasangan muda dengan wajah penuh harapan. Mereka membawa kardus, tertawa, melambaikan tangan ke tetangga. Aku ingin berteriak memperingatkan mereka, tapi saat aku membuka mulut, tidak ada suara yang keluar. Lidahku terasa berat, kata-kata menolak lahir.
Malam pertama mereka tinggal, suara itu kembali. Bukan dari rumah kosong, dari rumahku. Aku mendengar langkah mereka di dalam kepalaku, mendengar suara tawa mereka berubah pelan, lalu terdedam. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena aku telah mengalaminya. Mimpi selalu dimulai dari sana. Aku mulai tidur di lantai berharap mimpi tidak datang, tapi justru di sanalah mimpi menjadi lebih kuat. Dalam tidur, aku berjalan menyusuri lorong yang sama berulang kali, lorong rumah kosong, sementara dindingnya berubah menampilkan wajah-wajah lama. Para penghuni yang pernah tinggal di rumahku. Mereka berdiri berjejer, mengenakan pakaian saat terakhir kali mereka hidup normal. Lalu satu persatu, pakaian itu berganti menjadi seragam proyek. Helm, sekop, luka. Kami tidak bisa berhenti, kata mereka serempak. Karena kamu belum selesai. Aku mulai lupa rutinitasku sendiri. Lupa kapan terakhir makan, lupa kapan terakhir mandi. Yang kuingat hanya rasa bekerja, menggali, mengangkat, memukul, meski tubuhku terbaring diam di dunia nyata. Proses perpindahan itu tidak terjadi sekaligus. Ia pelan, sadis, sistematis. Pertama, suaraku menghilang. Lalu ingatanku, lalu rasa sakit digantikan dengan kebas yang mengerikan. Suatu pagi, aku menemukan tulisan tangan di lenganku, bukan tinta, bekas goresan kuku. Tinggal sedikit lagi. Aku menangis tanpa suara. Dan malam itu, aku terbangun. Bukan di rumahku. Aku terbangun di ruang tamu rumah kosong. Lampu redup menyala sendiri. Udara lembab menusuk paru-paruku. Di sekelilingku, lantai penuh bekas galian yang kini tampak lebih rapi, lebih selesai. Dinding-dinding masih penuh nama, tapi sebagian sudah dicoret. Aku bangkit dengan gemetar, kepalaku pusing hebat. Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sana. Tidak ingat berjalan, tidak ingat membuka pintu. Seolah tubuhku datang sendiri. Di sudut ruangan, aku melihat mereka, para pekerja. Kini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuh mereka semakin pudar, seolah keberadaan mereka mulai memudar seiring proses perpindahan. Luka-luka mereka menutup perlahan. Wajah-wajah yang tadinya hancur, kini tampak lebih tenang. Salah satu dari mereka mendekap, pria tua dengan mata yang dulu penuh ketakutan. Kami hampir bisa beristirahat, katanya lembut. Aku menggeleng lemah. Aku masih hidup. Ia tersenyum sedih. Kami juga dulu begitu. Langkah kaki terdengar dari belakang. Mandor itu muncul seperti biasa, utuh, rapi, tidak berubah oleh waktu. Kau sudah sampai di tahap akhir, katanya lagi. Identitasmu mulai larut. Sebentar lagi kau tidak akan ingat mengapa kau menolak. Aku menatap tanganku. Kulitnya kasar. Kuku-kuku hitam oleh tanah. Otot-ototku bergerak sendiri seolah mengenali tugasnya. Apa yang terjadi pada mereka setelah selesai? Tanyaku lirih. Mandor itu menoleh ke arah para pekerja. Mereka digantikan, jawabnya singkat. Dan akhirnya, tenang. Aku mendengar suara lain dari luar rumah kosong. Suara mesin mobil, pintu dibuka, tawa kecil. Penghuni baru. Darahku terasa membeku. Tidak, bisiku. Jangan mereka. Mandor itu tersenyum tipis. Selalu ada yang baru. Dinding rumah bergetar pelan. Nama di dinding mulai berubah. Beberapa menghilang. Satu nama tersisa. Kini ditulis ulang dengan huruf lebih tebal, lebih dalam. Para pekerja mulai mundur. Tubuh mereka semakin transparan. Wajah mereka memancarkan kelegaan yang menyakitkan untuk kulihat. Apa yang terjadi padaku? Tanyaku. Mandor itu mendekat, menepuk-tapuk bahuku. Sentuhannya dingin, berat. Kau akan tinggal, bukan sebagai penghuni,
tapi sebagai bagian dari proyek. Aku merasakan sesuatu merayap di dalam kepalaku. Ingatan-ingatan lama terlepas, jatuh satu persatu. Namaku sendiri terasa jauh. Rumah lamaku, kota, masa kecil, semuanya memudar. Yang tersisa hanya satu perasaan, kewajiban. Dari kejauhan, aku mendengar suara tangisan halus. Penghuni baru bermimpi untuk pertama kalinya. Dan tanpa sadar, aku melangkah menuju sekop yang terletak di lantai. Malam itu tidak bergerak. Jam di dinding rumah kosong menunjukkan pukul 12:02. Jarumnya berhenti. Tidak berdetak, tidak bergeser. Seolah waktu sendiri menolak berjalan di tempat ini. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Napasku berat. Dadaku naik turun dengan susah payah. Udara terasa tebal, sulit ditelan. Setiap tarikan nafas membawa bau tanah basah dan darah lama. Lampu menggantung di langit-langit berkedip pelan. Cahayanya membuat bayangan para pekerja di sekelilingku tampak bergerak, meski tubuh mereka tetap diam bekerja. Mereka ada di mana-mana. Di sudut ruangan, dua sosok membungkuk menggali lantai yang sudah tidak lagi utuh. Tanah disekop, diangkat, lalu dijatuhkan ke belakang dan pesuara keluhan. Di dekat dinding, seorang pekerja memukul sesuatu dengan palu. Aku tidak tahu apa, karena yang dipukul tidak terlihat. Tapi setiap hentakan membuat jantungku ikut bergetar. Tok, tok, tok. Wajah-wajah mereka kini jelas. Kulit yang terbelah, mata yang cekung, darah yang mengering di rambut dan leher. Beberapa dari mereka tidak lagi memiliki rahang utuh. Ada yang dadanya penyok, seperti pernah tertimpa beban besar. Tapi tidak satu pun berhenti bekerja. Tidak satu pun menatapku dengan marah. Yang ada hanyalah kelelahan. Keputusasaan yang begitu dalam sampai tidak lagi membutuhkan air mata. Aku melangkah mundur. Punggungku menyentuh dinding. Tubuhku terasa lemah, seolah semua tenaga yang tersisa hanya cukup untuk berdiri. Kakiku gemetar, tapi bukan karena takut saja. Ada tarikan halus dari lantai, seperti tanah di bawah kakiku mengenali berat badanku. Ini belum berakhir, bisikku pada diriku sendiri. Aku masih aku. Namun, kata-kata itu terdengar kosong. Di sela suara proyek, aku mulai mendengar suara lain. Suara perempuan. Bukan dari dalam rumah kosong. Dari kejauhan. Aku memejamkan mata dan tiba-tiba aku melihatnya. Seorang perempuan muda, penghuni baru. Ruduk di ruang tamu rumahku. Rumah yang dulu kutempati. Tangannya memeluk lutut. Wajahnya tegang. Di sampingnya, koper belum dibongkar. Ia menoleh ke arah dinding, ke arah rumah kosong dengan alis berkerut. "Apa kamu dengar itu?" Tanyanya pada seseorang di telepon. Aku ingin berteriak padanya, memperingatkan, menyuruhnya pergi. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan, lidahku kaku. Aku hanya bisa melihat. Penglihatanku kembali ke rumah kosong. Para pekerja mulai bergerak lebih cepat. Tok, 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 tok. Irama palu menyatu seperti detak jantung raksasa. Lantai bergetar pelan, tanah bergeser, dinding berderak. Aku merasakan sakit tajam di punggungku. Tulang belakangku terasa seperti ditarik, diselaraskan ulang. Aku berjerit, tapi suaraku tenggelam di antara suara proyek. Salah satu pekerja berhenti. Ia menoleh ke arahku. Seorang wanita, atau dulunya wanita, dengan rambut panjang yang menggumpal oleh darah kering. Matanya kosong, tapi ketika ia menatapku, ada sesuatu yang bergetar di sana. "Jangan melawan," katanya pelan. "Semakin lama, semakin sakit." "Aku tidak mau seperti kalian," jawabku terendah. Ia tersenyum lemah. "Kami juga tidak mau." Tanganku mengepal. Kukuku menekan telapak sampai berih. Rasa sakit itu nyata. Aku berpegang padanya, seperti jangkar terakhir yang menahanku tetap manusia. "Apa yang tersisa dariku kalau aku ikut bekerja?" tanyaku. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur yang kejam. "Ketenangan,
katanya. Hanya itu. Aku menutup mata. Ketika kubuka kembali, mandor itu berdiri di hadapanku. Aku tidak mendengar langkahnya datang. Ia selalu muncul begitu saja, seperti kesimpulan yang tak bisa dihindari. Helmnya masih utuh, pakaiannya bersih, seolah ia tidak pernah tersentuh tanah yang sama dengan para pekerja lain. Ini malam terakhir, katanya. Aku tertawa pendek. Suara yang lebih mirip isahkan. Aku bahkan tidak tahu siapa aku sekarang. Mandor itu mengangguk. Itu tandanya prosesnya berhasil. Ia melangkah ke samping, lalu mengangkat sesuatu dari lantai. Sekop. Besi tua dengan gagang kayu yang sudah halus oleh tangan-tangan sebelumnya. Di permukaannya masih menempel tanah merah dalam. Mandor itu menyodorkannya kepadaku. Tanganku terangkat sendiri. Aku mencoba menahannya. Otot-ototku bergetar hebat. Seluruh tubuhku menolak dan sekaligus menerima. Aku masih bisa berhenti, kataku lebih kepada diriku sendiri. Mandor itu mendekatkan wajahnya ke telingaku. Tahu sudah berhenti menjadi dirimu sejak lama. Sekarang kau hanya perlu bekerja. Sekap itu berpindah ke tanganku. Sentuhannya pas. Genggamannya terasa benar, seolah tanganku memang dibuat untuk ini. Saat aku memegangnya, rasa sakit di punggungku meredah. Nafasku menjadi lebih teratur. Tubuhku terasa berfungsi. Itulah yang paling menakutkan. Di kejauhan, aku kembali melihat penghuni baru itu. Kini ia berdiri di kamarnya menatap dinding dengan wajah pucat. Dari balik tembok, terdengar suara palu pertama yang memanggilnya. Ia menutup telinganya. Air mata mengalir. Ada orang kerja tengah malam. Gumamnya, ketakutan. Aku membuka mulut, dan untuk pertama kalinya malam itu, suaraku keluar. Pergilah, bisikku. Tapi suaraku tidak mencapai dunia itu. Mandor menepuk bahuku. Lihat, katanya, sekarang kau mengerti. Para pekerja mulai mundur satu persatu, memberi jalan ke lubang besar di lantai. Dari dalamnya, terdengar suara-suara lama, jeritan tertahan, nafas putus-putus, doa yang tidak pernah selesai. Aku berdiri di tepi lubang itu. Di dalam diriku, dua suara saling bertarung. Satu menangis, memohon, mengingatkan tentang siapa aku dulu. Yang lain, diam, sabar, menunggu giliran bekerja. Tanganku mengangkat sekop. Air mata menetes ke tanah. Kalau aku mulai, tanyaku pelan, apakah mereka benar-benar bisa beristirahat? Mandor itu menjawab tanpa ragu, iya. Aku menutup mata dan menghantamkan sekop ke tanah untuk pertama kalinya. Tok. Suara proyek kembali lengkap. Dan malam itu akhirnya bergerak. Sekop itu terasa berat di tanganku, bukan karena besinya, tapi karena maknanya. Gagang kayunya hangat, seolah telah lama menunggu genggaman ini. Di sekelilingku, para pekerja berdiri diam, membentuk lingkaran tak sempurna. Mereka tidak lagi menggali, tidak lagi memukul. Mereka hanya menunggu. Mandor berdiri di hadapanku, wajahnya tak terbaca. Sekarang kau mengerti, katanya tenang. Tidak ada jalan keluar yang benar, hanya pilihan. Aku menatap lubang di lantai rumah kosong itu. Gelap, dalam. Dari dalamnya terdengar suara-suara samar, nafas tertahan, jeritan lama, doa-doa yang tak pernah selesai. Tanah di sekitarnya berdenyut pelan, seperti jantung yang masih hidup. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Tanyaku. Meski aku sudah tahu jawabannya. Mandor menoleh ke dinding, ke arah nama-nama yang tercoret. Kau akan tetap hidup, katanya tenang. Tapi tidak pernah sendiri. Suara tidak akan berhenti. Mimpi tidak akan berhenti. Dan penghuni baru akan tetap dipanggil. Satu persatu. Aku menelan ludah. Dan kalau aku bekerja, Mandor menatapku kembali. Suara berhenti, katanya. Untuk sementara, penghuni lain selamat. Para pekerja bisa beristirahat. Aku merasakan tatapan mereka padaku.
Ada harapan di mata-mata kosong itu. Bukan harapan yang cerah, hanya keinginan agar rasa sakit berhenti. Aku memejamkan mata. Di kegelapan, bayangan muncul. Keluarga kecil, seorang ayah yang menggendong kardus, seorang ibu yang tersenyum lelah, seorang anak kecil yang berlari-lari di halaman rumahku. Rumah yang dulu kupikir aman. Anak itu tertawa, tidak tahu apapun tentang suara malam, tentang mimpi buruk, tentang tanah yang lapar. Dadaku terasa remuk. Aku tidak mau mereka, bisikku. Mandor mengangguk. Maka pilihlah. Para pekerja mundur satu langkah, memberi ruang. Mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya padaku. Aku melihat tanganku sendiri. Kulitnya penuh luka lama. Kuku-kuku hitam oleh tanah. Ini bukan lagi tangan orang yang hidup normal. Ini tangan yang sudah disentuh tempat itu. Apa yang tersisa dariku nanti? Tanyaku lirih. Mandor terdiam sejenak. Kenangan, jawabnya. Dan tugas. Aku tertawa pelan. Suara yang asing di telingaku sendiri. Itu bukan hidup. Tidak, katanya jujur. Tapi itu akhir dari penderitaan orang lain. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada ancaman apapun. Aku melangkah ke tepi lubang. Tanah runtuh sedikit di bawah kakiku. Bau busuk dan lembab naik ke hidungku. Aku bisa merasakan sesuatu bergerak di bawah sana. Bukan tubuh, tapi ingatan. Semua yang pernah terkubur, semua yang pernah dilupakan. Aku membuka mata lagi dan melihat sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan sekop. Di sudut ruangan, berdiri seorang anak kecil. Bukan bayangan, bukan mimpi. Ia mengenakan kaos bergambar dinosaurus, celana pendek, dan sepatu kecil yang pernah kutemukan di halaman belakang rumahku. Wajahnya pucat, matanya besar dan gelap. Ia menatapku tanpa bicara. Aku berlutut di hadapannya. Tanganku gemetar. "Kamu siapa?" tanyaku. Anak itu mengangkat tangannya, menunjuk ke lubang. "Aku capek," katanya pelan. Suaranya seperti gema jauh. "Papa sama mama kerja terus." Dadaku serasa dihancurkan. Aku menoleh ke Mandor. "Kalian mulai dari anak-anak." Suaraku pecah. Mandor tidak menyangkal. Mereka yang paling mudah dipanggil. Mimpi mereka ringan. Aku berdiri kembali. Amarah dan putus asa bercampur menjadi satu rasa pahit yang membakar. Kalau aku mulai bekerja, mereka benar-benar berhenti. Mandor menatap para pekerja, lalu mengangguk. Ya, anak kecil itu memandangku sekali lagi. Lalu tubuhnya memudar seperti kabut pagi. Aku tahu, ini bukan sekedar ancaman. Ini konsekuensi yang sudah terjadi berulang kali. Aku mengangkat sekopku. Tanganku bergemetar hebat. Setiap bagian diriku menolak, tapi kakiku tetap melangkah maju. Aku berdiri tepat di atas tanah yang siap digali. Aku menoleh ke belakang. Para pekerja berdiri tegak, menatapku dengan mata yang hampir damai. "Jangan lihat," bisik salah satu dari mereka. "Kalau mulai, jangan berhenti." Aku menarik nafas panjang dan menghantamkan sekop ke tanah. Pok. Suara itu bergema ke seluruh rumah. Sekop masuk dengan mudah, seolah tanah itu telah menungguku. Aku mengangkatnya kembali, penuh tanah merah dalam, lalu melemparkannya ke samping. Tok. Sekali lagi, dan sekali lagi. Setiap ayunan membuat tubuhku terasa lebih ringan, dan pikiranku semakin kosong. Rasa sakit meredah, digantikan irama kerja yang menenangkan dengan cara yang mengerikan. Di luar rumah kosong itu, sesuatu berubah. Malam menjadi sunyi. Di rumahku, yang kini ditempati keluarga kecil itu, ibu dan ayah terbangun. Mereka saling menatap. "Kamu dengar sesuatu?" tanya sang ayah. Ibu mengeleng. "Tidak, tenang sekali." Anak mereka tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk. Aku merasakan itu. Aku merasakan ketenangan mereka, seperti jarak yang semakin menjauh dariku. Mandor berdiri di sampingku, memperhatikan. "Bagus, kau cepat belajar." Aku terus menggali. Tidak tahu berapa lama. Waktu tidak berarti apa-apa lagi. Ketika aku akhirnya berhenti,
Lubang ide tampak selesai. Tanahnya rata. Dinding berhenti bergetar. Suara-suara di bawah mereda menjadi keheningan yang berat namun stabil. Para pekerja mulai memudar. Satu persatu. Wajah mereka menjadi lebih utuh sebelum akhirnya hilang sepenuhnya. "Terima kasih," bisik mereka. Aku berdiri sendirian di ruangan itu. Sekop masih di tanganku. Mandor menepuk bahuku. "Sekarang giliranmu," katanya. Aku ingin bertanya apa maksudnya. Tapi sebelum sempat membuka mulut, aku merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Namaku hilang. Kenangan tentang hidup lamaku memudar seperti foto lama yang terbakar perlahan. Yang tersisa hanya satu pemikiran. Pekerjaan harus dilanjutkan. Aku mengangkat skopku sekali lagi dan mulai menggali. Bukan lagi sebagai pilihan, tapi sebagai tugasku. Beberapa minggu setelah malam itu, kompleks perumahan kembali terasa normal. Tidak ada lagi suara palu. Tidak ada lagi derit besi. Tidak ada tawa pelan yang muncul dari kegelapan. Angin malam hanya membawa suara jangkrik dan dedaunan. Lampu-lampu teras menyala teratur. Satpam kembali tidur di posnya tanpa rasa gelisah. Kompleks itu, untuk pertama kalinya sejak dibangun, benar-benar terasa tenang. Rumah kosong di sudut blok berdiri diam. Pintunya tertutup rapat. Jendelanya gelap. Tidak ada bekas cahaya, tidak ada bayangan yang bergerak. Tanah di sekelilingnya tampak rata, seolah tidak pernah digali, seolah tidak pernah menyimpan apapun. Orang-orang mulai melupakan. Mereka selalu begitu. Penghuni baru pindah ke rumahku pada suatu hari yang cerah. Sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan berusia sekitar 6 tahun. Mereka datang dengan mobil kecil berwarna putih, membawa kardus-kardus, tanaman hias, dan tawalingan yang terdengar asing di tempat itu. "Lingkungannya enak ya, sepi," kata sang ibu pada tetangga sebelah. "Katanya aman," jawab si ayah sambil tersenyum. Tidak ada yang memperingatkan mereka. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak ada lagi yang ingat. Malam pertama mereka berlalu tanpa gangguan. Anak mereka tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara aneh dari balik dinding. Tidak ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Di rumah kosong tetap sunyi. Sang ibu berdiri di depan jendela suatu malam memandangi rumah kosong itu. "Rumah sebelah kosong terus ya?" katanya. Ayah mengangguk. "Baguslah, jadi tidak berisik." Mereka menutup tirai dan tidur dengan perasaan aman. Aku melihat semua itu, bukan dari jendela rumahku, karena itu bukan lagi rumahku. Aku berdiri di sudut rumah kosong. Aku tidak punya tubuh seperti dulu. Tidak sepenuhnya. Aku ada, tapi tidak utuh. Langkah kakiku tidak selalu terdengar, kecuali jika aku menghendakinya. Napasku tidak mengembun. Bayanganku kadang muncul, kadang tidak. Aku tidak merasa marah. Aku juga tidak merasa sedih. Perasaan-perasaan itu sudah terkubur bersama tanah terakhir yang kugali. Yang tersisa hanyalah kesadaran dan tugas. Rumah kosong ini kini tenang karena pekerjaannya selesai. Untuk sementara, aku melangkah menyusuri ruang tamu. Dinding-dinding sudah bersih. Nama-nama telah hilang. Coretan-coretan telah lenyap, seolah diserap oleh tembok itu sendiri. Tapi aku tahu, mereka masih ada. Di bawah lantai, di dalam tanah. Di antara lapisan yang tak bisa dijangkau cahaya. Mereka tidak bersuara lagi. Mereka beristirahat. Aku berhenti di tengah ruangan dan mendengar suara yang kukenal. Langkah kaki lain. Berat, mantap, tidak tergesa. Mandor. Ia muncul dari bayangan seperti biasa. Utuh, rapi. Wajahnya tak pernah berubah sejak pertama kali kulihat. Pakaian proyeknya bersih. Terlalu bersih untuk seseorang yang bekerja di tempat seperti ini. "Kau melakukannya dengan baik." Aku menoleh. Berapa lama ketenangan ini bertahan? Mandor menyum tipis. Selama masih ada yang melupa. Aku memahami maksudnya. Dan kalau mereka ingat, tanyaku. Ia menatap ke arah rumah yang kini ditempati keluarga itu. Lampunya hangat, suaranya hidup. Kalau ada yang mulai mendengar, kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku mengangguk pelan. Keheningan di antara kami terasa panjang. "Siapa sebenarnya kau?" tanyaku asirnya. Pertanyaan yang terlambat tapi tetap perlu ditanyakan. Mandor menatapku lama. Lalu ia membuka helmnya. Di bawahnya,
Wajah yang kulihat membuat sisa-sisa diriku bergetar. Itu wajahku. Bukan seperti sekarang, tapi seperti aku sebelum pindah ke kompleks ini. Lebih hidup, lebih utuh. Mata yang masih punya pilihan. Aku selalu bertanya itu. Katanya dengan suara yang kini sama persis denganku. Dan jawabannya selalu sama. Ia mendekat. Kau adalah kau, katanya pelan. Versi yang sudah lebih dulu selesai. Kepalaku terasa kosong. Kau pikir kau yang pertama. Setiap penjaga nama ini selalu berasal dari penghuni terakhir. Begitulah proyek ini bertahan. Begitulah keseimbangan dijaga. Aku mengingat kilasan-kilasan samar. Wajah mandor di mimpi-mimpiku terasa akrab tanpa alasan. Lalu siapa yang memulai ini? Tanyaku. Mandor senyum tipis lagi. Kali ini lebih dingin. Tanah ini, katanya, keserakahan dan orang-orang yang mengubur kesalahan mereka terlalu dalam. Ia mengenakan kembali helmnya. Dan sekarang giliranmu menjaga. Aku akan beristirahat. Tubuhnya mulai memudar. Dan suatu hari, katanya sebelum menghilang, kau akan menyerahkan sekop itu pada dirimu yang berikutnya. Keheningan kembali menyelimuti rumah kosong. Aku sendirian. Malam berganti malam. Keluarga itu hidup tenang. Anak perempuan mereka menggambar di lantai ruang tamu. Sang ibu menanam bunga di halaman. Sang ayah pulang kerja tanpa beban di wajahnya. Sesekali, anak itu menatap ke arah rumah kosong. "Mah," katanya suatu sore, "kayaknya ada orang di rumah sebelah." Ibu tersenyum. "Tidak ada sayang, itu kosong." Anak itu mengangguk meski matanya masih memandang lama. Aku berdiri di balik jendela rumah kosong. Tidak bergerak, tidak bersuara. Belum waktunya, karena rumah kosong ini tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu, dan aku kini adalah bagian darinya. Langkah kakiku terdengar pelan di lantai tua. 1, 2, menandakan bahwa proyek ini masih hidup, dan akan selalu begitu. Setelah malam itu, kompleks ini kembali tenang. Tidak ada lagi suara palu, tidak ada lagi langkah kaki, tidak ada lagi teriakan dari balik dinding. Rumah kosong itu kini benar-benar sunyi. Tapi, ketenangan di tempat seperti ini tidak pernah berarti aman. Karena proyek itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menunggu. Menunggu seseorang yang cukup lama mendengarkan. Menunggu penghuni baru yang berpikir rumah ini aman. Menunggu malam ketika suara pertama kembali terdengar. Jika suatu hari kamu tinggal di tempat baru dan mendengar suara kerja di tengah malam, pastikan itu bukan dari rumah kosong di sebelahmu. Aku pamit. Dan ingat, jika mereka mulai bekerja lagi, berarti ada yang baru menggantikan. Jangan lupa subscribe cerita dari mereka, karena masih banyak kisah yang tidak ingin diingat, tapi tetap terjadi. Tinggalkan komentar jika kamu pernah mengalami kejadian serupa. Atau jika setelah mendengar cerita ini, kamu mulai merasa tidak sendirian. Sampai kisah berikutnya, jika kamu masih berani mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.